Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini aneh buka ayat nih, surat Tabat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ada surat At-Tabat Syada ya. Jadi sebelumnya supaya kita tahu bahasa Arab itu minimal itu per kata itu tahu ya. Ya. Contoh misalnya kan kayak kemarin kalimat Zaidun itu berasal dari huruf ya, dal gitu. Zaidun ya kan? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Jadi harus tahu perkata itu. Jadi biar tahu ini apakah isim atau fiil atau huruf gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama nih. Indra, ada Indra? Hadir. Ya. Tabat. Nah, untuk tabat, Yan atau Indra, ini masuk kategori isim atau fiil? Tabat. Fiil. Fiil atau isim? Fiil. Kenapa fiil, Indra? Karena belakangnya tatanis, A. Ya, benar. Jadi salah satu ciri fiil itu kan cirinya kan ada tanda qad, sin, saufa sama tak tanis sukun. Jadi kalau ini akhirannya tak tanis sukun, itu berarti dia fiil. Fiil. Ya. Ngerti gak, Yan? Iya, ngerti. Ya, ini kalimatnya fiil. Tahu gak artinya apa tabat? Enggak. Binasa. Ya. Binasa. Binasa. Kemudian ada kalimat yada. 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 Indra atau Rian, ini masuk kategori isim atau fiil? Isim. Ente apa, Yan? Yada. Hah? Isim, A. Isim. Ya, benar isim, Yan. Oh ya. Ada yang tahu artinya apa? Hah? Celaka bukan? Celaka tadi. Tabat celaka. Kalau yada? Musnah. Dari kata yadun. Yadun, apa yadun? Ada yang tahu bahasa Arabnya yadun? Tangan ya. Kalau yadun itu satu tangan, kalau yadani itu dua tangan, makanya yada. Jadi celakalah atau binasalah kedua tangan. Tuh. Sampai sini paham nggak? Kenapa izin? Kenapa, Yan? Kenapa izin itu alasannya? Yada. Yada ini karena si fiil udah muncul.
Biasanya kalau setelah fiil itu pasti isim. Kalau misalnya mau ada fiil 2, itu biasanya ada selingannya ya, pakai waw. Hmm. Misalnya tabat wa zahabat, bisa gitu. Binasa dan pergi misalnya. Kan pergi itu kan artinya zahabat, ya kan? Hmm. Tabat ini binasa. Ini fiilnya udah muncul sekali. Nah, kalau nggak ada kata selingan waw di depannya, itu biasanya depannya itu pasti, bukan biasanya, pasti itu adalah isim. Isim. Kalau ada dua fiil, biasanya itu diselingi dengan huruf waw. Kalau ada dua fiil. Karena fiilnya udah muncul sekali, maka pasti di depan fiil itu adalah Isim. isim. Nah, itu ciri yang pertama. Gitu. Jadi nggak akan ada dua fiil yang bergandengan. Kalaupun ada yang bergandengan, dia akan diselingi dengan waw atau huruf-huruf yang lain lah gitu. Jadi tabat suwayada ya. Ah, Kalau itu apa fiilnya 2 berarti tabat suwayada bukan? kalau fiilnya 2 bukan tabat wa yada, pasti tabat dan apa gitu. Jangan yada. Yada kan itu udah mengandung isim tangan. Tangan kan isim, kata benda. Ya kan? Iya, iya. Iya, iya, iya. Sampai sini ada yang kurang paham nggak? Paham, Ustaz. Ya, jadi ada tuh dua tangan. Nah, ini kemudian Abi Lahabin. Abi Lahab. Ini nama orang ya. Jadi pamannya Nabi itu ada namanya Abi Lahab. Ya, atau Abu Lahab. Ini dibacanya Abi karena dia jadi majrur. Ya, kalau bahasa nahunya jadi majrur lah, jadi ke bawah, makanya dibacanya Abi. Kalau dia diletakin di depan itu Abu Lahab. Tapi karena dia diletakin di tengah dan dia menjadi mudhofun ilaihi, itu menjadi Abi Lahab gitu. Ini cuma masalah kedudukan doang dalam nahu, tapi artinya sama. Abu Lahab dan Abi Lahab itu sama. Sama. Ya, dia pamannya Nabi. Ya, setelah kala kedua tangan Abi Lahab. Watab, bacanya gitu. Kalau kalau apa namanya? Watab. Ya, Oh, kalau kolanya kalau akbar. Jadi watab baru dilepas gitu. Watabba. Aba. Ada yang tahu? apa? Isim fi'il huruf. Huruf bukan, Ustaz. Hmm? Huruf. Wawunya huruf, tabbanya apa? Isim. Hah? Apa, Ndra? Isim, Pak. Itu kan tabba yang depan, yang belakang, sama tabat itu sama. Hmm. Cuman bedanya kalau yang depan itu untuk kedua tangan. Jadi dia pakai tatanis. Kalau jadi yang belakangnya itu nggak pakai. Karena dia kepada Abi Lahabnya gitu. Jadi tabat sama taba itu maknanya sama, binasa. Cuman bedanya kalau tabat itu untuk perempuan karena jumlahnya ada 2, tangannya ada 2, jadi itu dianggap perempuan, makanya pakainya tabat bukan taba. Tapi kalimat terakhir itu pakai taba itu menunjuki kepada Abi Lahabnya seorang. Jadi artinya sama, itu adalah binasa. fiil juga sama seperti tabat.
yang artinya binasa. Paham nggak? Ya. Ustaz. Contohnya nih, ente Rian ngapalin fa'ala. Hmm. Ya, fa'ala itu untuk laki-laki, fa'ala Muhammadun. Muhammadun melakukan misalnya. Tapi kalau untuk perempuan, itu bukan misalnya perempuannya namanya Khadijata gitu. Ya, itu bukan fa'ala Khadijata, tapi fa'alat Khadijata gitu. Ya. Atau Hindun misalnya. Hindun itu kan perempuan ya. Kalau mau menggunakan fiil, dia harus pakai tatanis. Fa'alat Hindun. Hindun melakukan gitu. Kalau untuk laki-laki, fa'ala Muhammadun gitu. Jadi cukup fa'ala. Jadi tatanis itu menandai bahwa fiil tersebut digunakan untuk perempuan atau yang berjenis mu'annas dalam bahasa Arab. Sampai sini paham nggak? Tapi di sini Ustaz tatanis untuk Abi Lahab. Tatanis yang mana? Ini yang ayat pertama Tabats. Yang kata yang pertama yang tabats itu. Iya. Itu untuk kedua tangannya. Oh. Binasalah kedua tangan. Nah, kalau yang tabba yang terakhir itu untuk Abi Lahabnya. Sebenarnya jadi tabba di Gitu. sana itu kayak taukid itu Hah? menguatkan bahwa Abi Lahab itu benar-benar binasa gitu. Sehingga kalimatnya harus diulang 2 kali ya. Iya, iya. Sebenarnya kalimat ini nggak perlu diiniin, cuman karena untuk menandai bahwa Abi Lahab itu benar-benar binasa, maka tabbanya keluar lagi. Padahal nggak perlu keluar juga nggak masalah. Tapi ini kan ayat Quran gitu. Ya Ustaz. Ya. Tapi ini kita cuman memperkenalkan antara isim, fiil, huruf. Nggak harus sampai benar-benar detail ke tafsirnya lah. Ini cuman sekedar doang. Nah, ini intinya tabba itu apa? Isim, fiil, huruf? Fiil. Fiil. Nah, jadi kalau diartikan celaka, kedua tangan, Abi Lahab, dan dia celaka gitu. Ya. Terus ada kalimat ma'agna. Ma'agna. Aduh. Hilang. Ada nggak? Ada. Ya. Ya. Ada anak bocah. Ya. Udah biarin. Ma'agna. Ma'agna. Ma isim fiil huruf Indra. Huruf. Yan, ente isim fiil huruf. Tar. Ma ya. Hmm? Isim fiil huruf ma. Gimana Yan? Enggak ada di catatan Ustaz. Gini aja intinya Yan, kalau kemungkinan dia nggak ada ciri dalam isim, kemudian dia nggak ada ciri dalam fiil, kemungkinan besar dia itu Huruf. huruf. Misalnya tanda fiil kemarin itu adanya kot, adanya sa, ada saufa, tani sukun gitu kan terakhirnya. Nah, kalau tanda isim misalnya ada alif lam, tanwin, kemudian ada Hopat. hofat sama huruf masuknya huruf hofat.
selain itu biasanya huruf, apalagi dia cuman satu kayak istilah kata satu kata gitu, bukan satu kata, ma gitu, ma doang kan itu cuma dua huruf, bener gak? Iya. Nah, kalau minimal dalam bahasa Arab itu yang minimal itu tiga huruf ya. Jadi nggak ada isim ataupun fiil itu kurang dari dua huruf. Contohnya fa'ala itu minimal tiga. Nggak ada yang misalnya huruf dalam bahasa apa kata dalam bahasa Arab itu fala gitu ataupun fa'a. Cuman dua kosakata doang. Itu belum ada. Jadi dalam bahasa Arab itu minimal tiga kosakata baru dia bisa membentuk yang namanya kata. Paham nggak? Paham. Kalau ini hanya huruf mim sama alif, itu udah dipastikan nggak mungkin dia isim ataupun fiil. Ini aneh kasih tahu lagi. Jadi biar 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 tahu gitu bahwa ini bukan isim bukan fiil karena dia cuma terdiri dari dua huruf. Ya. Iya Ustaz. Nah, berarti ini adalah Huruf. huruf. Ma itu artinya tidak. Terus ada kalimat agna. Ya, ini kita mungkin sampai ayat 2 aja ya. Ntar gampang atau ayat 3 lah, kita lihat aja. Agna, Indra atau Rian. Agna isim fi'il huruf. Fiil. Yan, ente isim fi'il huruf Yan. Huruf. Huruf kebanyakan kalau huruf nih. Agna. Oh iya. Oh iya, salah Ustaz. Agna isim fi'il huruf. Kalau ada kalimat yang diawali dengan kalimat negatif atau kalimat berlawanan yang artinya tidak atau belum, tidak lah ya. Ya. Menurut ente ya kalimat tidak itu disandingkan dengan kata benda atau kata kerja. Kerja. Nah, pasti itu di depannya kalimat kata Kerja. kata kerja Fiil. karena kalimat ma itu merupakan bagian dari huruf jazm ya. Sedangkan isim nggak bisa jazm. Paham nggak? Mau ada bagi dua deh. Isim itu nggak bisa jazm. Isim itu bisanya rofa, nasob sama khofat doang. Dia nggak bisa jazm. Yang bisa jazm itu cuman Fiil. Maka tidak agna itu udah dipastikan dia adalah fiil karena posisi dia itu jazm, terkena huruf jazm. Jadi dia jadi jazm. Sip. Ya. Ma agna. Tahu gak agna artinya apa? Enggak Ustaz. Agna itu artinya berguna atau bisa juga cukup. Goniun, kalau goniun orang yang kaya. Agna itu bisa juga berartian kaya juga, tapi di sini nggak cocok diartikan kaya. Tapi agna itu diartikan mampu ataupun berguna. Sehingga artinya sebenarnya tidak mampu atau tidak berguna. Anhu Yan sama
Indra, anhu. Anhu itu isim fi'il huruf. Indra. Fi'il. Fi'il. Ente Yan? Ya, ini harus keluarin pulpen aneh kali ini. Mẹ sang guna lang. Gì? Mẹ sang guna kèn. Yan, anhu isim fi'il huruf Yan. Fiil, Ustaz. Fiil, karena ada sukun di belakang. Anhu. Tadi Indra apa? Indra jawabnya Indra. Fi'il. Fi'il. Ya. Anhu itu dari kata an dan hu. Gabung. Oh iya. Iya. An dan hu. Hu itu dia. An itu Dari. dari. Jadi isim Dari fi'il dia. huruf. Isim. Ah, itu apa Yan? Isim. Annya apa? Dari. Annya isim fi'il huruf. Huruf. Huruf keterangan ya. Ya. Annya huruf jar. Hunya apa hunya? Punya isim. Ya, kenapa isim Indra? Terkecoh. Terkecoh. Hah? Terkecoh. Kenapa isim Indra? Karena itu apa? Kata benda menunjukkan laki-laki, dia laki-laki ya. Enggak, karena dia ada tahu yang kenapa yang dia isim? Enggak, Ustaz. Itu kan terkena huruf khofat. Oh iya. Kan itu an itu huruf khofat. Coba deh lihat lagi aja catatan ente. Ya, hu itu huruf khofat. An itu huruf khofat. Hu-nya terkena khofat sehingga hu-nya menjadi khofat. Jadi anhu itu artinya darinya. Nya itu kembali kepada siapa? Kepada si Abu Lahab. Karena kan kepada laki-laki. Anhu. Ya. Kemudian lanjut ada kalimat Agna. Maluhu wa ma kasab. Nanggasnya pahit Maluhu, maluhu, maluhu. Ya, isim fi'il huruf maluhu. Sama kayak yang di depan itu, Ustaz ya. Magna. Mana? Ma'agna. Magna. Boleh. Ya. Ma'agna sama maluhu. Beda Iya. ya. Oh, beda ya. Ini luhu doang. Kan tadi kalau isim atau fi'il itu
minimal dia 3 huruf ya. Minimal Jadi dia 3 maluhu itu huruf. nyambung. Hah? Maluhu itu nyambung, bukan dipisah. Nah, karena dia jumlahnya kalau dipisah itu cuma 2, berarti dia satu kata ya. Hmm. Beda sama ma agna. Kalau agna setelah ma ini, aduh, duh, coret kan. Ada 3 huruf ya. Ada 3 huruf. Sehingga setelah ma itu pasti adalah fiil agna. Nah kan kalau ini kan setelah ma itu luhu. Luhu itu kan 2 kata. 2 huruf. 2 huruf itu nggak mungkin menjadi isim, nggak mungkin menjadi fiil gitu. Paham nggak? Hmm. Iya. Berarti dia bukan ma luhu, maknya terpisah, luhunya terpisah, enggak. Berarti ma luhu itu satu Satu kata. satu kata. Ada yang tahu artinya ma luhu apa artinya? Nggak, Indra, Ustaz. ma luhu, Nggak tahu, Wak. zakat Arti mal, zakat mal, zakat apa, Indra? apa? Zakat mal, zakat apa? Zakat mah. Zakat Ada apa zakat ya? fitrah, ada zakat mal. Zakat mal, zakat apa? Tahu gak? Ente tahu gak, Yan? Zakat mal, zakat apa? Zakat kalau punya hewan ternak bukan sih? Bukan. Hewan. Kalau hewan ternak, hewan ternak. Zakat apa kalau hewan ternak tuh zakat gonam itu mah beda-beda, ada kambing, ada ini. Kan ada istilah zakat, zakat ada dua, ada yang ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, Hmm. pernah dengar gak Ya, ente zakat mal? pernah, tapi nggak tahu artinya doang. Harta. Kan Hmm. ada zakat mal, ada Oh, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan diwajibin semua muslim. Kalau zakat mal hanya untuk orang kaya aja yang punya simpenan emasnya lebih dari 96 gram. Hmm. iya, iya. Per Maka tahun dia, berapa persen, Ustaz? ah, Per tahun berapa persen zakatnya? tahun 2,5%. Hmm. Kalau uang nggak? Uang ya disetarakan dengan emas. Kalau uangnya setara dengan 96 gram ya sama, karena Kalau di bawah itu nggak wajib. nggak wajib. Jadi nisabnya itu harus 96 gram. Jadi punya duit, tapi bukan duit yang bergerak ya, tapi duit yang tetap. Kalau duit yang bergerak buat usaha segala macam itu nggak dihitung. Kayak yang di bank, simpenan gitu, Ya, ATM. yang simpenan-simpenan kayak gitu. Kayak mobil juga kalau cuma satu nggak dihitung karena kan operasional. Yang dihitung tuh mobil kedua, ketiga gitu. Ya, Kalau Ustaz. punya 3 motor tapi 2 bodong gimana? Dua, duanya bodong. Iya, harga 3 juta. Ya harganya 3 juta ya berarti. Belum, Nah, belum ya ini ya. sesuai harga. Oh iya, iya, iya. Nggak Ingat. hitungannya pokoknya sejumlah dari 96 gram. Nah, terus lanjutin wa. Wa ini simpil huruf. Huruf. Ente apa ya? Tadi Ayan. kata pemisah itu bukan sih, Ustaz? Wah, Hah? itu kata pemisah antara Ya maluhu wama maluhu wakasab. Wama kasab. Ada maknya ya. Iya. Ma'agna anhu maluhu wama kasab. Ada maknya itu di tengah. Gila salah. huruf kayaknya, Ustaz. Ada kalimat wama kasab. Ya. Wanya huruf atau fiil? Huruf isim fiil Yan. Huruf. Ya benar. Maknya Sama huruf.
Iya, Ente Indra satu apa? kata doang. Huruf, Pak. Huruf. Ente Yan, huruf il isim. Huruf. Huruf benar. Kasaba. Nah, sekarang kasaba isim fiil huruf. Fiil. Ente Yan, Kasaba. Hah? Ente apaan? Daftar. Ingat yang tadi Yan. Habis ma setelahnya. Oh iya, kata kerja. Ya, dari tadi fiil. Nggak mungkin isim karena kalimat negatif itu kan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia saja, nggak mungkin tidak rumah kan, nggak mungkin tidak rumah ataupun tidak masjid ya kan. Pasti tidak itu disandingkan dengan kalimat kata kerja, tidak makan, tidak tidur, tidak pergi ya kan, Berarti Ya, ma itu artinya tidak negatif. negatif. Tapi ma itu ada dua yang bisa artinya tidak, bisa artinya apa-apa gitu. Makanya dalam bahasa Arab luas sih. Ma ini bisa artian Hmm. kalimat tanya ma atau kalimat nafi kalau dalam nahu itu meniadakan. Jadi ma ini bisa bisa ke situ tergantung dari kalimatnya. Kalau ma ketemu kata kerja itu udah dipastikan ma-nya itu ma yang menegatifkan itu, yang antonim. Hmm. Tapi kalau ma ketemu sama isim pasti ma-nya itu kayak biasanya ma yang kalimat tanya. Tapi itu pun nggak ngejamin ke situ sih. Ini dari pengalaman aja dan nanti ente tahu sendiri lah. Oh ini ma ma yang artinya apa nih? Ini ma yang artinya tidak gitu. Nanti ada itu antara dua itu sih artinya. Ya Ustadz. Kasaba, ya benar fiil. Sekarang artinya kasaba ada yang tahu gak? kasab, kasab mata. Kasab, Tenggelam. ah, itu mah ngojay. Lenyap, lenyap, Pak. Kasaba, Rian apa Rian? Nggak tahu Ustadz. Kasaba itu artinya usaha. Maka Hmm. ada istilah kata ulama mah kita mah makom kasab. Kasab itu makom usaha, harus kerja, harus dagang biar dapat duit, kan? Kalau Hmm. makom wali mah nggak perlu kerja dia, tinggal berdoa udah. Kita mah Jadi makom kasab, namanya kasab itu artinya makomnya usaha, usaha. usaha segala itu harus diusahakan. Jadi kalau diartikan ma'agna tidaklah berguna anhu darinya dari si Abi Lahab maluhu hartanya dan apa yang diusahakannya. Oh, ma ini artinya apa nih yang jadinya? Wa ma kasaba dan apa yang diusahakannya. Oh iya, apa ya artinya ya? Mm-mm. Kalau ma yang di depan itu artinya tidak, ya kan? Ini yang maksudnya mungkin bikin bingung pemula nih, kayak yang masih baru-baru belajar. Ma yang di depan ini artinya tidak, tapi ma yang di tengah sini artinya apa? Jambil motor Ji. Bener gak ya? Bingung kan? Bingung. Nah, ini nih butuh ini kali apa namanya Pengalaman. pengalaman gitu. Jadi biar tahu ini tuh artinya tidak, ini artinya apa gitu. Karena ini kalau diartikan apa nggak nyambung nanti kalimatnya. Apa berguna darinya hartanya dan usaha. Kan nggak nyambung bahwa Abil Lahab itu kan di awalnya udah binasa. Kalau diartikan apa, ntar apa berguna darinya hartanya dan usahanya. Jangan-jangan kok berguna sih harta dan usahanya gitu kan. Jadi nggak nyambung sama arti.
Sehingga ini artinya adalah antonim. Ma itu ma yang menafikan atau ma yang meniadakan. Tidak artinya. Hmm. Oke, Ustadz. Kayak gitu. Nah ini aja intermezzo aja udah berapa lama nih? Setengah jam nih. Iya. Ya kan? Udah kita mulai aja ya. Itu mah intermezzo aja. Besok kita lanjutin lagi. Tabat seadanya. Ya. Sekarang coba alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Ada berapa alamatul i'rab, Indra? Ada 4. Hah? Ada 4. Apa aja? Rofa, nasob, khofat, sama jazm. Rafa, rafun, nasbun. Terus khofat, Sama jazm, jazmun. jazm. Rafa ada berapa ya? Rofa ada 4. Apa aja ya? Waw, alif, nun, Wow, sama alif, nun, satu lagi domah. doma. Doma, di doma ada berapa? Indra, doma Ada 4. apa aja? Isim mufrad, jama taksir, sama jama muannats salim. Terus fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Itu lihat catatan Indra. Enggak. Benar apa tuh? Alhamdulillah. Tadi kan sebelum mulai lihat-lihat dulu jadi rada inget. Ente Yan, wow ada berapa Yan? Wow, lupa Ustadz. Wow ada berapa Belum. Indra? Ada 2. Wow ada 2 apa aja? Jama mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Asmaul Khamsah. Neng. Ya, Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ada yang ingat? Yan, ente Asmaul Khamsah ada yang ingat gak? Enggak Ustadz, yang ingetnya yang 5 doang kan, 5 kata tapi enggak apa. Isim-isim yang 5. Asmaul Khamsah itu isim-isim yang 5. 5. Asmaul Khamsah ada 5. Apa Ndra? Cuma inget abuka, ahuka sama hamuka. Abuka, Abuka, ahuka sama hamuka. Muki ya. Oh Sama iya, hamuka. Fuka sama Zumalin. Fuka sama Zumalin. Zumalin. Nah, sekarang alif sama nun. Alif sama Nun. nun. Kita baca keterangannya, bentar. Nih, keterangannya nih. Coba baca ya. Yang mana Ustadz? Wa amal alifu. Yang terakhir. Yang baris terakhir. Nih, wa amal alifu. Baris terakhir ya? Iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-alifu fatakunu
alamatan lirraf'i fi tasyiyati al-asma'i Khosotan. khosah Khosotan. Terus lanjut. Wa amma nunu. wa Bawahnya. amma anunu fatakunu alamatan lirraf'i fi al-fi'li al-mudhari'i iza itasala bihi Domiru. domiru Domiru jam'in tasniatin dulu. au domiru mu'anasati al muhatabah. Al-mukhatabah. Ya benar. Jadi itu keterangannya bahwasanya adapun alif katanya dia itu menjadi tanda bagi rofa di dalam isim-isim yang dua khusus. Dan adapun nun dia menjadi tanda li raf'i ya fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari idza ittasala bihi jika dia tersambung dengannya domiru tasniatin domir yang dua au domiru jam'ir atau domir jama au domirul muannasatil mukhatabah atau domir perempuan yang mukhatabah. Nah, ini keterangannya aneh jelasin. Ini kan ini dalam kitabnya ya. Ya. Ini dalam keterangannya. Tadi udah dihapus lagi. Jadi rofa itu rofun kan ada 4. Ada koma, waw, alif sama Nun. Nah, alif itu yang tadi ente baca, Yan. Fi tasniyatil asma'i khosotan. Fi tasniyatil asma'i khosotan. Khusus. Khosotan itu khusus. Ya, jadi dalam rofa itu ada alif. Alif itu adalah fitasniatil asma'i khosotan. Di dalam isim-isim yang dua khusus. Kemarin kan udah belajar tuh. Menurut jumlah, isim itu kan ada yang isim mufrad, ada yang isim musanna, sama isim jamak. Bener gak? Ada yang ingat gak? Halo? Ya, Halo. Ya. Ya. Kalau isim mufradnya itu Rasulun kemarin tuh. Contoh nih. Rasulun. Isim musananya apa, Ndra? Isim musanna dari Rasul. Ro, sin sama lam. Salah. Apa ya nanti Yan? Apa tadi Ustaz pertanyaannya? Rasulun itu kan satu rasul. Kalau dua rasul? Bahasa Arabnya? Oh, Rasulan. Ente apa Yan? Tahu gak? Enggak Ustaz. Kafi apa kafi? Rasulani. Rasulani. Tetap ini panjangin kafi. Iya. Jadi tinggal ditambahin alif sama nun.
menandai bahwa dia itu ada dua. Contoh kemarin lagi, Yan, ente kan kemarin katanya pulpen bahasa Arabnya apa pulpen? Kolamun. Kolamun. Itu satu pulpen. Kolamun. Kalau dua pulpen? Kolamani. Hah? Kolamani bukan Ustaz. Kolamani. Nih gini. Ya. Kalau menandai dua, dia masih dalam kategori rofa, dia tandanya alif. Nih. Selalu ada alif di sini yang menyertai karena untuk menunjuki bahwa dia itu adalah ada dua. Ya. Rasulani ataupun kolamani. Kalau ada dua begitu doang. Misalnya masjidun. Masjidun kan satu masjid. Kalau dua masjid, masjidani. Ya. Atau misalnya ada lagi isi mufradnya kitabun. Ini yang waktu itu Anda terangin, kitabun. Musananya Kitabani. kita Nih. Nah, ininya tetap panjang. Siapa? Ndra. Kita bani. Paham gak sampai sini? Ya. Nah, inilah yang dimaksud fitasniyatil asma'i khosotan. Yang tadi ente baca tuh, Yan. Ini nih, alif ini. Di dalam isim-isim tasniyah khusus. Karena dia tandanya adalah alif. Kalau dia itu posisinya dalam posisi rofa. Jadi kan kita kan mengenal dalam nahwu itu 4 posisi. Posisi rofa, posisi nasab, posisi khopat, posisi jazm. Kalau isim tasniyah dalam posisi rofa, dia akhirannya adalah alif. Ditambah nun. Kalau dia belum ketemu apa-apa. Kayak kolamani atau kitabani atau rasulani. Itu menunjuki bahwa dia isim tasniyah yang posisinya pasti rofa dari bentuknya. Nanti kita akan kenal juga isim tasniyah kalau posisinya nasab bacanya jadi gimana. Itu nggak mungkin kolamani lagi, Yan. Ya. Ya. Aneh kasih sedikit lah, nggak apa-apa. Kolamaini jadinya. Jadi kayak gini, Yan. Kolamaini. Artinya dua pulpen juga, Ustaz. Sama 2 pulpen juga, cuman kolamaini ada pada posisi nasab. Kalau kolamani ada pada posisi rofa. Kalau dari segi arti sama, cuman yang bedain adalah kedudukan dalam nahunya. Gitu. Jadi kedudukan ini seperti perumpamaannya gini. Kalau Jokowi ada di istana dia presiden. Kalau Jokowi di rumah ya dia bapak gitu. Tapi kan Jokowi juga. Ya kan? Ente di kerjaan karyawan, ya di rumah bapak, tapi ente juga gitu. Nah, ini halnya seperti halnya kolamun. Tetap artinya pulpen, cuman dalam hal ketika dia posisinya rofa, tandanya alif.
kalau ketika dia posisinya nasab, tandanya ya kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Ya, paham. Ya, ini aneh hapus. Terakhir yang tadi ente baca, nun itu adalah fi'il mudhari idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Nun. Ya, nun itu adalah fi'il mudhari yang tersambung. Fi'lul mudhari fi'lul mudhari'i idza ittasala idza tasola. Nah, itu disambung lah. Ente terusin sendiri lah. Idza taso. Dun itu adalah fi'il mudhari jika tersambung dengan domir tasniyah atau domir jamak atau domir yang perempuan mukhatab. Kita mengenal dalam fi'il mudhari itu yang ente hafalin misalnya yaf'ulu. Bener gak ya? Yaf'ulu. Benar. Artinya dia sedang melakukan. Bener kan? Iya. Ternyata fi'il mudhari ini itu bisa disambung dengan domir. Domir itu kata kerja, kata ganti orang ya. Kan dia sedang melakukan, kan nggak mungkin dia terus yang melakukan. Kadang-kadang yang melakukan mereka, kadang-kadang yang melakukan kami gitu. Benar nggak? Iya. Iya. Sehingga yaf'ulu kalau disambung dengan misalnya yang melakukan mau dua orang, berarti disambung sama domir tasniyah katanya, domir yang dua. Kalau yaf'ulu kan itu artinya satu orang melakukan atau dia sedang melakukan, dianya itu satu orang. Bagaimana kalau kalimat kerja itu kalau dilakukan oleh dua orang? Apa bahasa Arabnya kan gitu. Jadi yaf'ulu plus isim tasniyah. Isim tasniyah itu dua. Ya. Jadi 6 ya. Bener kayak gitu dua. Yang tadi bener, ah. Yang itu Tadi 6. malah sebalik. Ya. Yaf'ulu ditambah kata ganti orang dua atau domir tasniyah. Sehingga katanya dia tandanya adalah nun. Menjadi yaf'ulani. Apa tadi artinya Andra? Yaf'ulani. Ya fu'ulani mereka. Bukan mereka, dia ditambah domir tasnia, domir orang domir dua orang. Kata ganti dua orang. Oh, berarti masih dia bukan, ah? Masih dia, tapi dianya bukan satu orang lagi, tapi dianya Dia 2 orang ya, dia dua orang melakukan. Bukan. gitu. Kalau yaf'ulu kan dia satu orang melakukan. Kalau yaf'ulani dia dua orang Melakukan. nah gitu. Sampai sini paham gak ya? Berarti belum mereka ya Ustadz ya? Masih terbatas Belum, 2 mereka orang. ntar ada. Mereka itu kan kalimat selanjutnya yang dari ente baca tadi kan fi'il mudhari idza ittasala bihi domiru tasniyatin. Nah, domiru tasniyatin ini menjadi yaf'ulani. Au domiru jam'in katanya kalimat selanjutnya atau dia tersambung dengan domir jamak. Ada yang tahu gak jadi apa yaf'ulu? Kalau plus jamak.
Tara. Yaf'ulun. Hah? Yaf'ulun bukan Ustaz. Yang lengkap coba, Jan. Yaf'ulun ulunaninu itu belakangnya itu harus hidup. Oh, Kalau kita baca fiil itu yaf'ulun nggak boleh karena kan tanwin nggak boleh dalam fiil. Ayo, ada yang tahu kalau yaf'ulu ditambah domir jamak jadi apa, Ndra? Tar, apa ya? Yaf Yaf'ulu. yaf'uluna. Yaf'uluna ya, bukan yaf'ulun. oh iya Ustaz. Oh, ada wau. Wow. Nah, tanda jamaknya wau. Kalau ini tanda jamaknya alif. Tanda jamak, tanda tasniahnya alif. Alif. Nah, ini kalau fi'il mudhari disambung dengan domir jamak, ya jadi yaf'uluna. Kalau disambung dengan domir tasniah, dia menjadi yaf'ulani. Dia dua orang melakukan. Kalau yaf'uluna, mereka melakukan. Mereka, aneh katakan mereka karena lebih dari dua. Paham nggak? Paham. Atau katanya yang terakhir disambung dengan domir mu'anasa mukhotobah, yaitu domir anti. Anti itu tahu gak apa? Dia perempuan. Kamu perempuan. Kalau anta kan kamu laki-laki. Kalau anti kamu Perempuan. perempuan. Nah, kalau kamu itu dalam bahasa Arab namanya mukhotob. Mukhotob itu ada di depan orangnya. Ya. Sehingga yaf'ulu kalau ditambah domir anti, ada yang bisa jadi apa dia? Ada yang tahu jadi apa? Yaf'ulu jadi anti. Yaf'ulu plus domir anti. Sampean? Yaf'ulat. Apa Andra? Yaf'ulat. Ente apa Yan? Enggak tahu Ustaz. Kafi apa kafi jadi apa? Ya, Ustaz. Hah? Ya, Mas. Fi'il mudhari kalau dia disambung dengan domir muannasa mukhotobah, jadinya Domir fi'il mudhari mu'annas mukhatabah. jadinya Fulani domir mu'annas mukhatabah. Gunanya fulani tafuluna. Taf'alina, Ustaz. jadi Taf'alina. taf'ulina. Taf'ulina. Taf'ulana. Ya fulani yafuluna. Ya. Taf'ulani yafulani Jadi taf yafuluna. Taf'ulina. artinya kamu perempuan Melakukan. itu depannya pakai ta Yan karena dia mukhotob. Kalau mukhotob itu yang kemarin dibilang orangnya ada di depan, biasanya dimulai dengan ta. Kalau orangnya lagi diomongin itu goib dalam bahasa Arab, sehingga kalimat fi'il depannya biasanya ya, yaf'ulu, yaf'uluna, yaf'ulani gitu. Paham gak ya? Taf'ulina. Taf'ulina ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba. Jadi raf'un nun ini ada 3 jenis Ustaz. Mana? Raf'un nun itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 Ditambah. jenis. Sebenarnya fi'il mudhari, cuman fi'il mudhari yang kesambung dengan 3 domir. Oh iya. Gitu. Domir 2 orang, domir jamak sama domir anti.
Oke, Ustaz. Ya. Dan jadinya kayak gimana yaf'ulu? Ya itu tadi yang pertama yaf'ulani, yang kedua yaf'uluna. Kalau ketemu sama domir jamak. Kalau ketemu sama domir anti jadi taf'ulina. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya berbeda ya. Kalau bahasa Inggris mungkin bentuknya sama, dia mungkin tinggal nambah-nambahin angka doang ya. Hmm. Misalnya people, satu orang, people, dua orang, peoples ya. Ya. Person orang, Ustaz. Ah, Orang person. People orang-orang. kalau people orang-orang ya. Kalau person satu orang ya berarti person. Kalau dua Iya. orang persons pakai S kan gitu kan. Iya. Kalau tiga orang terus aja dia cuma dinamain angka doang ya. Tiga orang ya berarti three persons. Kalau empat orang berarti four persons gitu kan. Kayak gitulah. Ya kalau dalam bahasa Inggris begitulah, cuman gitu doang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bentuk dua dan bentuk yang jamak berbeda dia gitu. Jadi kalau Hmm. dua orang melakukan ya yaf'ulani. Kalau satu orang yang melakukan yaf'ulu. Kalau tiga orang yang melakukan yaf'uluna. Itu kalau ngomongin mereka. Sekarang kalau ngomongin kamu berdua, kamu kalian kan gitu. Itu juga ada. Jadi taf'ulu gitu. Nah, nanti ntar itu dibahas di bab fi'il dah. Ini kan cuman ini doang umumnya aja.